Halo teman-teman, gimana kabarnya? Nah, ketemu lagi. Kita akan belajar interpreter pattern. Seperti apa interpreter pattern ini? Nah, interpreter pattern ini sesuai namanya dia menyediakan sarana katanya ya untuk mengevaluasi tata bahasa atau ekspresi, language grammar or expression. Jadi dia mengevaluasi eh, suatu tata bahasa atau ekspresi ya. Nah, interpreter ini termasuknya ke dalam behavioral pattern ya. Jadi masuk di behavioral pattern. Nah, pattern ini meliputi implementasi dari sebuah interface expression. Jadi kita punya interface expression gitu ya. Nah, jadi yang tugasnya di situ dia adalah menginterpretasi dalam sebuah konteks tertentu. Nah, interpreter ini penggunaannya banyak. Misalnya eh, di kita memparsing SQL gitu ya, memparsing JSON, memparsing suatu bahasa program gitu ya, mesin pemroses simbol dan lain-lain di sini. Nah, di sini adalah diagram kelasnya. Jadi kalau yang ini sih program demonya ya, jadi program tesnya ini. Program tesnya kita akan nanti mengevaluasi male expression dan married woman expression gitu ya. Nah, ini adalah interpreter patternnya yang di sini gitu. Jadi kita punya interface expression, punya metode interpret. Nah, jadi ini menginterpreter, kemudian nah di bawahnya dia punya tiga expression yaitu ada terminal expression. Nah, terminal itu istilah biasa digunakan dalam grammar atau tata bahasa itu dia adalah sesuatu yang sudah entitas yang sudah atomik gitu ya. Jadi udah di level kalau di pohon struktur misalnya atau hierarki ketika grammar itu dipecah-pecah pohon sintaks gitu ya, maka dia akan berada di node yang paling daun-daunnya gitu ya, yang paling pinggirnya yang tidak bercabang lagi. Sehingga di terminal itu kita udah dapat bisa tentukan hasilnya gitu. Apakah dia misalnya true atau false gitu ya. Nah, di sini juga ketika diinterpret dia nanti hasilnya adalah berupa boolean, jadi true atau false. Kemudian juga kita punya dua cara mengkombinasikan expression gitu ya. Jadi ada and expression di mana kita punya dua expression, expression 1 dan 2. Nah, gitu ya di and, kemudian kalau di or juga sama, kita punya ekspresi 1 dan 2 nanti akan dievaluasi di hubungannya secara or gitu. Nah, jadi yang and dan or ini berfungsi untuk kita mengkombinasikan berbagai expression, hubungan antar expressionnya dengan cara and atau cara or ya. Oke, nah kita akan membuat interface expression di situ ya. Kemudian beserta ada kelas-kelas yang implementnya. Nah, kelas terminal expression akan berlaku sebagai interpreter utama untuk konteks yang sedang diprosesnya. Jadi yang nilai atomiknya diketahui itu ya, itu akan ada di terminal expression, kemudian or dan and-nya, nah gitu ya, untuk ekspresi or dan and digunakan membentuk kombinasi ekspresi, gitu ya. Kombinasi ekspresi dengan on, or dan and ya, bisa digabung-gabung terus jadinya. Nah, kemudian ya interpretan pattern demo akan menggunakan kelas expression tersebut. Dia akan membuat rule, kemudian rule itu akan dipakai untuk menginterpret sebuah konteks atau keadaan permasalahan. Nah, di sini kita punya interface expression-nya, dia punya satu metode interpret,
yang menginterpretasi sebuah konteks ya. Di sini di kita konteks itu tipe datanya dalam bentuk string dan hasilnya adalah boolean. Jadi dari sini nanti dapat hasil interpretnya tuh true atau false gitu ya. True atau false. Oke, nah ini interface expressionnya. Nah, kemudian dari interface expression tuh ada yang implement yaitu terminal expression. Nah, ini adalah string datanya yang berupa data konteksnya ya. Nah, di sini bisa waktu waktu konstruktor bikin objek terminal expression dikirim datanya gitu ya. Nah, di sini kemudian yang akan diinterpret adalah konteksnya gitu ya. Jadi ini yang permasalahannya, konteksnya. Nah, kalau ternyata konteksnya itu di sini kita ngeceknya kan di sini string ya. Jadi di sini pakai contains kita. Jadi asal yang data itu ada terdapat di dalam string konteksnya, maka itu kita anggap true gitu. Tapi kalau data ini yang akan kita evaluasi gitu ya, ya tidak di konteksnya itu yang tidak ada, berarti dia akan ngeluarin false seperti itu di interpret ini. Jadi asal ada di dalam string konteks ini data yang kita cari, maka dia akan menghasilkan true. Adanya di posisi mana aja bebas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, turunan dari expression, yang implement expression adalah yang OR ya. Jadi dia punya expression 1 dan 2, kemudian ya di sini terima ya, expression 1 dan 2-nya dia terima, dimasukin ke atribut ke sini. Nah, ini yang penting di interpretnya ya. Nah, jadi ketika ada sebuah string konteks, maka dia akan diinterpret. Nah, expression yang satu, yang ini, kemudian ini yang expression yang kedua, gitu ya. Ini masing-masing pada akhirnya akan memanggil terminal expression di sini ya. Jadi yang kiri dan yang kanan sesudah dari terminal expression dapat masing-masing hasilnya, maka dilakukan dihubungkan dengan logika OR. Dan hasil akhirnya lah yang di return ya. Setelah di-OR-kan dari hasil expression 1 dan expression 2. Jadi konteks dievaluasi terhadap expression 1 dan expression 2. Hasilnya di-OR-kan. Ini untuk yang OR. Nah, yang satunya lagi yang AND. Ini juga mirip. Cuma logikanya di sini AND ya. Jadi dihubungkannya dengan AND, kemudian di-return hasilnya. Jadi baru akan true kalau expression 1 dan expression 2 dua-duanya true di sini ya karena AND. Kalau yang OR tadi asal salah satu benar, maka dia akan hasilnya benar. Nah, ini adalah contohnya yang demo kita ya. Jadi ini program tesnya. Nah, jadi di sini kita misalnya eh, definisikan dulu ya. Kita punya dua expression. Nah, ini yaitu get male expression, kemudian get married woman expression. Jadi ini adalah kalau di teman-teman misalnya udah belajar kecerdasan buatan gitu ya. Nah, di situ ini disebut sebagai bagian rule-nya gitu. Jadi aturan yang mendefinisikan male itu apa gitu. Jadi di sini kalau ceritanya kita punya nama gitu, nama-nama kalau dia adalah Robert atau John, maka dia adalah male. Betul gitu ya. Jadi seperti ini. Ini untuk rule-nya male. Jadi kita punya ada dua orang misalnya di sini yang male ya. Jadi Robert kemudian John itu masing-masing dimasukin ke terminal expression, maka Robert dan John adalah dua buah objek expression. Nah, kemudian dihubungkannya di sini cukup dengan OR gitu. Jadi kalau nanti di konteks tuh ada salah satu aja, ada John atau ada Robert, maka get male expression ini akan menghasilkan true gitu karena ini dua diorakan gitu ya. Tapi ya misalnya kalau yang di konteksnya itu ada Robert dan eh,
Juli misalnya. Nah, Robert-nya kan masih betul ya. Karena di OR, maka ini juga hasilnya akan true gitu. Kecuali kalau dua-duanya tidak ada Robert dan tidak ada John di dalam konteksnya yang dievaluasi nanti. Berarti ini akan menghasilkan false. Nah, kemudian kita punya rule yang lain, yaitu Julie adalah wanita yang sudah menikah gitu ya. Nah, di sini di terminal expression-nya kita punya fakta yang satu Julie, satu lagi adalah married gitu. Nah, Julie dan married ini hubungannya harus and expression-nya. Jadi dalam konteksnya kalau ada Julie aja, tapi nggak ada married, maka eh, get married woman expression ini akan salah gitu ya. Demikian juga kalau cuma ada kata-kata married, tapi nggak ada Julie gitu ya, maka itu juga hasilnya akan salah. Jadi harus ada dua-duanya, karena dihubungkan secara and. Nah, mari kita coba di sini. Jadi kita bikin Ismail adalah objek dari expression. Nah, kemudian ininya ambil dari get mail expression tadi yang di atas ini ya. Nah, kita jadi udah punya objek yang eh, berupa rule-nya. Rule-nya itu udah di sini dibentuk jadi objek. Nah, rule yang satu lagi adalah is married woman. Ini ngambil dari metode yang ini ya, get married woman expression. Nah, kemudian kita mau tes ceritanya. Kita mau tes apakah John itu male gitu ya. Nah, jadi kita udah punya objeknya tadi kan, eh, ininya Ismail, expressionnya ada Ismail, dipakai menginterpret, nah, John di sini. Jadi kan kita pengen tahu John itu male atau enggak, bukan gitu ya. Jadi Ismail titik interpret John. Hasilnya akan true kalau John itu emang male gitu ya. Nah, di sini bisa aja kita kasih Julie misalnya. Menginterpret Julie ternyata di dalam yang untuk male expression itu kan dia butuhnya mengenalinya Robert dan John ya yang male. Kalau Julie enggak, maka akan false gitu. Nah, kemudian di sini apakah Julie married woman? Nah, jadi dia akan menginterpret misalnya rule-nya udah ada di is married woman gitu ya. Nah, kemudian dia akan ngetes di sini konteksnya yaitu kata-kata married Julie. Nah, karena dua-duanya ada ya, married ada, Julie ada, maka ini akan menghasilkan true juga. Gitu. Oke, nah ini adalah outputnya. Ya, jadi John is male, nah ternyata betul ya, karena John itu adalah male. Demikian juga kalau kita kasih Robert misalnya. Kemudian Julie is married woman, nah ini juga hasilnya true ya. Karena tadi kata-kata Julie-nya ada, married-nya juga ada, dihubungkan secara and. Gitu. Oke, nah ini juga sama. Ini adalah eh, interface expression-nya. Ini dalam bahasa C ya, C Sharp. Nah, ini tipe datanya return-nya akan boolean, interpretnya data yang konteks diterimanya dalam bentuk string. Nah, di sini ada terminal expression-nya, sama seperti tadi pengujiannya adalah contains ya. Jadi kalau data itu ada di dalam konteksnya, rule-nya itu ada di dalam konteks permasalahannya, maka berarti dia true gitu ya, karena benar ada di sana gitu. Tapi kalau enggak, dia akan return-nya false. Yang berikutnya and expression, dia menggabungkan ya expression 1 dan 2-nya. Di sini kalau ini terima dua-duanya, nah waktu interpret dari expression 1 dan expression 2 ya. Dua-duanya interpret, kemudian hubungannya di and di sini. Jadi harus dua-duanya true, barulah hasil dari interpret di sini akan true gitu ya, karena ini and. Nah, ini untuk yang or-nya ya, perbedaannya di sini aja. Menjadi or, salah satu benar maka benar ya. Nah, kemudian ini adalah rule-nya, Robert dan John adalah male. Jadi gitu ya. Jadi, kalau ada Robert atau ada John,
ekspresi Ismail itu betul gitu ya. Nah, kita definisiin gitu. Kemudian yang di return di sini adalah menggunakan or. Jadi asal ada salah satu aja, maka ini udah benar gitu ya. Nah, kemudian rule yang kedua adalah Julie married woman ya. Nah, terminal expressionnya ada Julie dan married gitu ya. Nah, di end kan apakah dua-duanya ada? Kalau ada berarti akan return true ya. Seperti tadi di output kita adalah true ya. Tapi kalau cuma ada salah satu atau bahkan dua-duanya nggak ada, returnnya akan false. Gitu ya. Nah, ini program mainnya, program utamanya, Ismail itu terima tadi dari method getMailExpression, isMarriedWoman terima dari getMarriedWoman expression. Nah, kemudian dipakai ya, Ismail ini ngecek apakah John itu laki-laki gitu ya. Kemudian Julie married woman, dia menginterpret kata-kata ini. Nah, harusnya dua-duanya kena kan. Married-nya ada, Julie-nya ada. Maka hasilnya untuk yang ini John Mel itu true, Julie sebagai married woman juga true. Oke, nah itulah tentang interpreter pattern. Nah, terima kasih. Nah, kata-katanya nih, any doubt? Just ask, don't interpret it by yourself. Jangan diinterpretasi sendiri, katanya. Kalau ada yang nggak jelas, ditanyain aja ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih.